Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya komputer bisa menyelesaikan masalah yang super rumit? Ternyata mereka punya semacam cara berpikir rahasia. Dan yang seru, cara berpikir ini bisa banget kita pinjam buat menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Pasti pernah dong ya. Mungkin pas lagi ngerencanain liburan keluarga besar ke beberapa kota sekaligus, atau waktu dikasih proyek gede di kantor yang rasanya, aduh, mustahil banget buat diselesain. Rasanya tuh kayak ada gunung aja gitu di depan mata. Nah, inilah yang namanya berpikir komputasional. Santai, jangan keburu takut dengar istilahnya. Ini bukan berarti kita harus jadi jagoan coding kok. Anggap aja, ini kayak kita dikasih satu set peralatan canggih buat pikiran kita. Untuk mengubah masalah yang kelihatannya ruwet, jadi solusi yang rapi dan teratur. Udah siap? Oke, kita mulai petualangan kita membongkar 4 pilar utamanya. Anggap aja kita bakal nambahin 4 senjata baru ke gudang pemecahan masalah kita. Oke, kita pakai contoh yang tadi ya, merencanakan liburan keluarga ke banyak kota. Sekarang ini rencana itu rasanya kayak satu tugas raksasa yang berantakan dan gak jelas harus mulai dari mana. Tapi tenang, kita akan ubah itu. Alat pertama kita namanya dekomposisi. Sederhananya, ini adalah seni memecah-mecah masalah raksasa biar nggak kelihatan serem lagi. Gini, daripada kita mencoba menaklukkan satu gunung Everest sendirian, kita ubah tantangannya jadi beberapa bukit kecil yang bisa kita daki satu persatu. Jauh lebih masuk akal kan? Coba deh bayangin ini. Pas disuruh beresin kamar, rasanya berat banget kan? Tapi dengan dekomposisi, kita pecah tugasnya. Pertama, beresin meja aja dulu. Terus, rapiin tempat tidur. Terakhir, sapu lantai. Tiba-tiba, semuanya jadi terasa ringan dan gampang. Nah, balik lagi ke rencana liburan kita. Dengan dekomposisi, masalah yang tadinya ruwet, sekarang berubah jadi daftar tugas yang jelas dan gampang dikerjain satu-satu. Keren kan? Oke, alat pertama beres. Mari kita buka alat kedua kita, pengenalan pola. Nah, disinilah kita mulai kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Jadi, dengan ngenalin pola, kita bisa nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya dan bikin solusi yang jauh lebih efisien. Ngapain juga kita bikin ulang semuanya dari nol setiap kali kalau ternyata masalahnya mirip-mirip aja, ya kan? Dan coba deh lihat sekeliling kita, pola itu ada di mana-mana. Begitu kita mulai melatih mata kita untuk melihat, kita akan sadar pola itu ada di bentuk bola, di warna-warni balon. Ini tuh bagian alami dari dunia kita. Kita balik lagi ke rencana liburan. Kita sadar ada sebuah pola. Setiap kota yang mau kita datangi pasti butuh transportasi dan tempat nginap. Nah, dari situ kita bisa bikin semacam cetakan atau checklist yang bisa dipakai berulang kali. Ini bener-bener hemat waktu banget loh. Yuk, kita lanjut ke alat kita yang ketiga, yaitu abstraksi. Ini adalah seni untuk mengabaikan semua gangguan dan fokus cuma sama apa yang benar-benar penting. Dengan kata lain, abstraksi itu ibarat kita bikin ringkasan. Kita buang semua kerumitan yang nggak perlu, supaya kita bisa lihat inti masalahnya dengan lebih jelas. Contoh paling gampangnya, lihat peta sekolah ini. Peta ini kan nggak nunjukin gambar setiap pohon atau setiap jendela kan? Dia cuma nunjukin hal-hal penting, kayak gedung kelas, kantin, lapangan. Nah, itulah kekuatan abstraksi. Fokus pada apa yang penting biar tujuan kita cepat tercapai. Sama juga kayak rencana liburan kita. Informasi yang paling penting itu kan jam berangkat pesawat dan alamat hotel. Soal nanti di pesawat dapat makanan ayam atau ikan, itu detail yang bisa kita abaikan dulu. Kita fokus ke intinya. Nah, sekarang waktunya untuk alat terakhir kita, algoritma. Disinilah kita mengubah semua ide solusi kita jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan terstruktur. Gampangnya gini, algoritma itu kayak resep masakan. Kalau kita ikutin langkah-langkahnya dengan urutan yang benar, pasti hasilnya bakal benar terus setiap saat. Percaya atau enggak, kita semua ini menjalankan algoritma setiap hari loh. Rutinitas kita dari bangun pagi sampai berangkat sekolah, itu adalah sebuah algoritma. Ada urutan langkah yang logis. Coba aja sarapan dulu baru mandi. Pasti rasanya aneh kan? Nah, urutan itu penting. Dan inilah hasilnya. Setelah kita pecah-pecah masalahnya, cari polanya, dan buang yang nggak penting, kita jadi punya resep yang super jelas buat liburan impian kita. Sebuah algoritma yang mengubah kata mustahil jadi beres. Tinggal ikuti langkahnya, lalu ulangi untuk setiap kota tujuan.
Jadi, ayo kita satukan semuanya. Masalah besar yang tadinya kelihatan kayak gunung, sekarang udah berhasil kita ubah jadi serangkaian langkah yang jelas dan bisa kita taklukkan. Nah, itulah keajaiban dari berpikir komputasional. Ingat ya, poin kuncinya adalah ini. Keempat pilar ini bukan sekedar alat yang terpisah. Mereka ini sebuah sistem yang bekerja barengan. Sebuah mesin pemecah masalah yang super ampuh untuk mengubah kerumitan jadi kejelasan. Seperti yang teman robot kita ini tunjukkan, pesan utamanya adalah ini sangat memberdayakan. Kita sekarang punya cara berpikir yang baru, sebuah kekuatan super baru untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Jadi, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Coba deh pikirkan satu masalah besar dalam hidup Anda saat ini. Gimana caranya Anda bisa pakai 4 pilar ini, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk mulai memecahkannya. Kekuatan super baru ini sekarang ada di tangan Anda.